Bab 28. Ray telah sampai di Bandara Internasional Paris dengan pesawat pribadinya. Dia turun dari badan pesawat dengan gaya pria maskulin. Ray menggunakan coat hitam dan kacamata hitam. Ray berjalan dengan gaya cool menuju mobil jemputannya. Dia memang membawa beberapa bawahannya untuk mengurus segala keperluannya selama di luar negeri. Sopir telah membukakan pintu mobil. Ray masuk ke dalam mobil dan duduk manis di dalam sana. Ray meraih ponsel dan mengaktifkannya. Dia mencoba untuk menelpon Anna, tapi kekasihnya itu tidak mengangkat telepon. Ray berdecak tak terlihat terlihat kesal. Ray terlihat kesal karena Anna malah membalas perbuatannya. "Tunggu aku, Anna. Akan aku buat kamu tidak bisa bangun," geram Ray. "Hei, kita langsung ke hotel saja," perintah Ray kepada sopir. Sopir mengangguk dan mengantar Ray ke sebuah hotel mewah. Mobil sampai di hotel, sopir keluar dan membukakan pintu mobil untuk Ray. Dia juga mengeluarkan koper dan membawanya bersama Ray yang sudah keluar dan berjalan menuju meja resepsionis. Ray tinggal mengambil kunci saja, karena sebelumnya para bawahannya sudah menyewa kamar untuk Rayhan. Dengan langkah tegapnya, Ray masuk ke dalam lift. Ray sampai di depan kamar hotelnya. Dia menggesekkan kunci dan masuk. Sopir yang ikut bersamanya juga masuk dan meletakkan koper Ray di dalam sana. Ray mengeluarkan beberapa lembar mata uang euro dan diberikan kepada sopir itu. Sopir itu berterima kasih dan berlalu dari kamar Ray, menutup pintu kamarnya. Kamar Ray sangat mewah dan berfasilitas lengkap. Dari balkon kamar saja dapat melihat pemandangan kota Paris. Di kamar hotel itu juga terdapat teras untuk bersantai. Kamar hotel itu juga tersedia minibar, pemandian air panas, serta TV layar lebar. Ray sengaja memesan kamar itu karena dia akan mengajak Anna untuk bermalam dengannya. Ray merebahkan dirinya di atas ranjang empuk. Dia akan beristirahat sejenak sebelum menemui Anna di rumah tantenya. Saat Anna baru sampai di Paris, dia sudah mengirim alamat di mana dia akan tinggal, karena sebelumnya Ray pernah mengatakan untuk mengunjungi Anna sebulan sekali. Anna selesai nge-gym bersama Tika di ruangan olahraga. Rumah Tika memang difasilitasi dengan ruang olahraga. Anna mengelap keringat yang bercucuran di tubuhnya. Dia meraih ponsel yang diletakkan di kursi. Anna menegak air mineral seraya mengecek pesan serta panggilan telepon. Anna terkekeh geli saat melihat begitu banyak pesan serta panggilan telepon dari Rayhan. "Sekarang baru telepon. Kemarin kemana saja kamu? Dasar bucin. Apalagi yang membuat dia marah padaku?" gumam Anna. "An, kamu kenapa?" tanya Tika yang melihat Anna menyengir. Anna menggeleng. "Enggak kok, Tan. Lagi baca cerita lucu aja." "Oh, ya sudah. Tante duluan ya," ucapnya seraya melangkah keluar dari ruangan olahraga. Anna juga beranjak dari sana. Dia menuju kamarnya membersihkan diri. Hari sudah gelap karena memang Anna dan Tika menghabiskan waktu berolahraga pada malam hari. Anna masuk ke dalam kamar mandi. Dia membersihkan dirinya. Setelah membersihkan dirinya, dia merebahkan diri di kasur dan tidur. Pagi harinya setelah sarapan, Ray mengendarai mobilnya menuju alamat rumah Tika. Dia mengendarai mobilnya sendiri dengan bantuan dari GPS. Mobil Ray berhenti di gerbang rumah mewah. Dia keluar dari dalam mobil. Ray meminta izin kepada satpam untuk masuk. Kebetulan saat itu Ellie tengah keluar dari rumah Ellie. Ellie menatap sosok pria tinggi campuran seperti dirinya berdiri di depan gerbang rumah. Ellie menghampiri Rayhan.
Sorry, who are you? I'm Ray, I want to meet Anna, ucap Ray. Oh, Kak Ana. Paman, siapanya Kak Ana? Tanya Ellie dengan bahasa Indonesia. Paman pacarnya, jawab Ray. Ganteng banget pacar Kak Ana, tapi masih gantengan pacarku, batin Ellie. Ayo paman, masuk saja ke rumah, ucap Ellie. Ellie dan Rehan berjalan bersama masuk ke dalam rumah. Ellie mempersilahkan Rehan untuk duduk di sofa ruang tamu. Dia berlari menaiki anak tangga menuju kamar Ana. Kak Ana, buka pintunya, teriak Ellie. Ellie mengetuk-ngetuk pintu kamar Ana, namun sang empunya kamar tidak membuka pintu. Ellie mendorong pintu kamar yang tidak terkunci dan masuk ke dalam. Ellie mendengus karena anak masih tidur. Pantes saja tidak dengar orangnya tidur. Ellie keluar dari dalam kamar Ana. Dia berpapasan dengan kedua orang tuanya yang ingin turun ke bawah. Ellie, Kak Ana masih tidur? Tanya Tika. Iya, Mam. Padahal di bawah ada pacar Kak Ana, ucap Ellie. Tika melirik suaminya. Hani, kamu temani dulu pacar Ana, biar aku yang bangunkan putri tidur itu. Oke, El, ikut Daddy, ucap Robert. Tika masuk ke dalam kamar Ana. Dia menggeleng dan duduk di tepi ranjang. Tika mengguncang pelan tubuh Ana. An, bangun, pacarmu datang, ujar Tika. Ana menggeliat. Siapa yang datang? Pacarmu, jawab Tika. Suruh saja ke sini, aku mau tidur lagi, ucap Ana dengan mata terpejam. Tika keluar dari kamar Ana. Dia turun ke bawah menemui Rehan. Tika tersenyum dan menyapa Ray yang tengah berbincang bersama suaminya. Kamu pacarnya Ana? Tanya Tika. Ray mengangguk. Halo, aku Rehan. Ray dan Tika saling berjabat tangan. Tika memperhatikan sosok Ray yang tampan dan terlihat berkelas. Sangat jauh sekali dari Dimas. Meski Dimas juga tampan. Kamu masuk saja ke kamar Ana. Dia sedang tidur dan tidak bisa bangun. Tika melirik putrinya. Ellie, antar paman Ray ke atas. Ellie mengangguk dan mengajak Rehan ke atas. Ellie mendorong pintu kamar Ana. Silakan paman. Terima kasih El, ucap Ray. Ray masuk ke dalam kamar Ana, sedangkan Ellie pergi meninggalkan Rehan. Terlihat anak memang sedang tidur. Ray menutup pintu kamar. Ray memperhatikan kekasihnya itu. Dia enak-enak tidur setelah membuatku terbakar cemburu. Aku tidak akan mengampuni kamu, Ana. Ray melepas coat yang dia pakai. Dia juga melepas sepatunya. Ray naik ke atas ranjang dan memeluk Ana dengan erat. Ana merasa tubuhnya ditindih. Dia menggeliat namun tidak bisa. Ana membuka matanya membulat melihat pria yang sudah berada di atasnya. Ana menggosok-gosok matanya. Apa aku sedang bermimpi? Ini Rehan beneran atau halusinasi saja? Ana mencubit kedua pipi Rehan dengan kuat. Au! Sakit pipiku, ringis Ray. Ana mendorong tubuh kekasihnya hingga terjatuh dari tempat tidur. Ana bangkit dari tidurnya, dia menepuk-nepuk pipi Rehan. Sayang, ini beneran kamu? Tanya Ana. Ray berdecak. Ish, bukannya disayang saat ketemu, malah dicubit dan didorong. Aku mengira tadi hanya mimpi, kekeh Ana. Peluk dulu sini kangen, ucap Ray. Ogah, aku marah padamu karena mengabaikan teleponku, cicit Ana. Ana turun dari ranjang kasur, dia melangkah masuk ke kamar mandi. Belum sempat Ray menyusul, Ana sudah mengunci pintu kamar mandinya. Ray menggedor pintu kamar mandi. An,
buka pintunya, aku juga mau ikutan mandi. Keluar dari kamarku, teriak anak. Ish, kenapa dia yang marah? Harusnya aku yang marah. Gagal deh mau mesra-mesraan, lirih Ray. Ray keluar dari kamar Anna. Dia menuruni anak tangga satu persatu. Matanya membola saat melihat pria tampan bersama Ellie. Pria itu yang bersama Anna saat difoto. Ray memperhatikan sosok lelaki itu yang masih remaja. Tingginya saja hampir sama dengan Ellie. Wajar saja Ray tidak melihat tinggi pria itu karena foto yang Anna kirim hanya menampakkan wajah mereka saja. Ray lalu menghampiri keduanya. Ellie, siapa dia? Tanya Ray yang menunjuk pria di samping Ellie. Dia pacarku. Ganteng kan? Ucap Ellie. Ray mengangguk. Iya, dia memang tampan. Ternyata Anna mengerjai diriku. Awas saja nanti, batin Ray. Ellie mengajak pacarnya pergi ke taman. Ray memperhatikan keduanya yang melakukan permainan lempar bola. Ray berdecak. Masih kecil saja sudah main pacar-pacaran. Ray menggaruk kepalanya. Bukannya dulu aku juga begitu ya? Ray baru sadar jika saat masih di bangku sekolah pertama dia juga sudah punya pacar. Ray kembali duduk di sofa ruang tamu. Dia bermain ponsel seraya menunggu Anna turun dari kamar. Ray hanya duduk sendirian saja. Tika dan suaminya entah pergi kemana. Anna selesai membersihkan diri. Dia keluar dari kamar mandi. Anna celingak-celinguk mencari keberadaan Rayhan. Takutnya si Ray malah bersembunyi di kamarnya. Kayaknya sudah aman nih, gumam Anna. Anna mengambil pakaian di dalam lemari. Dia membuka handuk kimononya dan segera memakai pakaiannya. Anna duduk di meja rias. Dia menyisir rambut serta memberi pelembab di wajah cantiknya. Anna juga mengoleskan lipstik berwarna nude di bibir manisnya. Anna keluar dari dalam kamar. Dia menuruni anak tangga mencari keberadaan Rayhan. Anna menuju ruang tamu dan terlihat Ray tengah bermain ponsel. Rayhan, panggil Anna. Ray menoleh. Sudah cantik ternyata. Memangnya tadi aku tidak cantik? Tanya Anna. Cantik, dalam keadaan apapun kamu tetap cantik, ucap Ray dengan mengedipkan sebelah matanya. Mata kamu kenapa? Kelilipan ya? Tanya Anna. Tahu kesal Ray. Anna terkekeh geli melihat wajah kesal Rayhan. Dia berhambur memeluk sang pujaan hati. Ray kaget karena Anna dulu yang berinisiatif memeluknya. Ray tidak membuang kesempatan langka ini. Dia memeluk Anna dengan erat. Ray juga mendaratkan kecupan di rambut Anna. Anna melepas pelukannya. Kita jalan-jalan yuk? Boleh. Selama beberapa hari ini kamu harus bersamaku, ucap Ray. Kamu tunggu di sini dulu ya, aku akan berpamitan pada Ellie, ucap Anna. Ray mengangguk dan keluar terlebih dahulu dari rumah Tika. Dia akan menunggu Anna di dekat mobilnya saja. Anna pergi ke taman mencari Ellie. El, kemari sebentar, teriak Anna. Ellie berlari menghampirinya. Kak Anna mau pergi. Kak Anna akan pergi bersama Rayhan. Mungkin beberapa hari ini kakak tidak pulang. Kamu bilang sama Mami dan Daddy ya, ujar Anna. Oke, nanti Ellie bilang, ucapnya. Anna berlalu dari hadapan Ellie. Dia keluar dari dalam rumah dan berlari menemui Rayhan. Sudah pamitnya? Tanya Rayhan. Anna mengangguk. Sudah, kita mau jalan kemana? Kita ke Sungai Seine saja, ajak Ray. Boleh banget, kita habiskan waktu di sana ya, ucap Anna.
Ana dan Rehan masuk ke dalam mobil. Ray menghidupkan mesin mobil dan melaju menuju Sungai Seine. Selama di dalam perjalanan, Ray terus menggenggam tangan Ana. Tidak berapa lama mereka sampai. Ada banyak sekali orang di sana. Sungai itu salah satu tempat wisata yang paling banyak diminati. Kita makan dulu, setelah itu kita bersantai, ajak Rehan. Ray mengajak Ana makan siang di restoran kapal terapung Sungai Seine. Mereka memesan makanan khas Prancis. Ray, aku mau naik kapal pesiar. Aku mau melihat pemandangan Paris dari sana, ucap Ana. Ray mengangguk, makan dulu, baru naik kapal. Pelayan datang dengan membawa makanan yang telah dipesan oleh Ray dan Ana. Setelah pelayan itu menata makanan di meja dan pergi, langsung saja keduanya makan dengan lahap. Setelah acara kulineran, Ray menyewa kapal pesiar. Ana dan Ray naik ke atas kapal. Mereka menikmati bangunan indah di atas kapal itu. Ray melingkarkan tangannya di pinggang ramping Ana. Dia memeluk wanitanya dari belakang. Ray juga menekan dagunya di pundak Ana. "Ada apa denganmu?" tanya Ana. "Aku kenapa?" tanya balik Ray. "Kamu mengabaikan aku," ucap Ana. "Aku cemburu," jawab Ray. Ana mengernyit dan membalikkan tubuhnya menghadap Rehan. "Cemburu sama siapa?" "Tentu saja sama mantanmu. Aku tahu kamu masih mencintainya. Fotonya saja kamu bawa sampai ke Paris," sahut Ray. Ana malah tertawa. "Kamu cemburu sama foto?" Ana geleng-geleng kepala. "Kamu itu sudah salah paham. Aku pernah bulan madu bersama Dimas di sini. Aku membawa foto itu dan menguburnya di sini juga." "Beneran?" tanya Ray. Ana mengangguk meyakinkan perkataannya. Ray tersenyum dan kembali memeluk Ana. Dia berharap Ana juga akan mengubur nama Dimas di hatinya. "Aku mencintai kamu, An." Ray mencium bibir lembut Ana. Ana mengalungkan kedua tangannya di leher Rehan. Dia juga membalas setiap belitan dari bibir Ray. Keduanya saling menatap dan mengambil nafas sebanyak-banyaknya. Ray meraih wajah Ana dan kembali mengecup bibir mungilnya. Mereka saling mengunci dan saling melahap serta bertukar saliva. Ray melepas pagutannya dan kembali memeluk Ana dengan erat. Selesai berkeliling dengan kapal pesiar, waktunya Ana dan Ray bersantai di tepi Sungai Seine. Keduanya juga tidak melewatkan acara foto selfie berdua. Matahari sudah mulai petang. Ray memesan kapal pesiar untuk makan malam. Ana dan Ray sudah duduk di dalam restoran kapal pesiar itu. Keduanya makan malam seraya menikmati lampu-lampu kota Paris. Ana sangat menikmati ini semua. Ray tahu sekali apa yang dia inginkan. Makan malam dengan memandang lampu kerlap-kerlip. Semakin membuat momen romantis bersama pasangan tidak akan terlupakan. Hanya sayangnya, makan malam di kapal pesiar itu memiliki durasi waktu. Ana dan Rehan harus bergantian dengan yang lain. Selesai makan malam, keduanya pulang menuju hotel. Ana akan menghabiskan waktunya bersama Rehan untuk beberapa hari. Keduanya sudah sampai di depan kamar. Ray menggesek kart kunci dan mempersilahkan Ana untuk masuk. Ana sangat takjub pada kamar yang Rehan sewa. Dia langsung saja membuka pintu balkon. Dari dalam kamar itu jelas sekali Ana bisa melihat menara Eiffel. "Kamu suka dengan kamarnya?" tanya Rehan. "Kamarnya bagus," jawab Ana.
Ray mendekat pada Anna. Dia lalu membisikkan sesuatu di telinga Anna. "Kamu sengaja menipuku ya?" Anna terlonjak kaget. Menipu? Apa maksudmu?" Bersambung.